Shalom Jemaat GBI Sekinah, mulai tanggal 5 Juli, ibadah akan diadakan secara langsung bertempat di GBS Elohim, Jalan Kapten Pierre Tendian, nomor 15 Malang, pukul 9 pagi. Adapun ketentuan sebagai berikut. Jemaat dengan usia 60 tahun ke atas, terlebih jemaat area Dintung, akan dilayani secara khusus di PPA 766 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadwal ibadah komisi dan doa akan diinfokan lebih lanjut via grup gereja. Ibadah akan diadakan dengan mengutamakan protokol kesehatan dengan peraturan sebagai berikut. Cuci tangan dan gunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruangan. Cek suhu badan. Social distance dengan menjaga jarak 1 meter. Gunakan masker untuk melindungi diri dan orang lain. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar gereja. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu meskipun secara online, tapi kita dapat merasakan kasih Allah yang sungguh luar biasa. Mari kita akan siapkan hati, kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia adalah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala
sungguh berbahagia karena kami memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan apabila Engkau masih mengizinkan kami untuk bisa menikmati setiap nafas kehidupan kami yang sungguh luar biasa. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Izinkan kami Tuhan untuk hadir dan menikmati setiap hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya Engkau siap melawat kami, Engkau siap menyegarkan kami. Terlebih Tuhan Engkau akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita serukan nama Yesus. Kita meninggikan namanya karena Dia ada Allah yang sungguh luar biasa. Mari angkat suaramu, mari kita pujikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir,
Dan kita patut menyadari bahwa firman-Nya itu pasti, ya dan amin. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan menggunakan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita mau senantiasa mencintai Tuhan Yesus, Allah yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Janji-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan
Shalom, selamat pagi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa mengadakan ibadah online di bulan Juni minggu terakhir. Mungkin ini terakhir ibadah online kita karena mungkin Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik, yaitu kita nanti akan bergabung di Gereja Elohim mulai minggu depan, yaitu tanggal 5 Juli. Kita bisa mengawali ibadah berkumpul bersama di Elohim jam 9 pagi atau setengah 9. Kita akan mulai di sana, maka kita bersyukur. Itulah doa-doa dari seluruh sidang jemaat yang didengar oleh Tuhan dan Tuhan memberikan tempat yang terbaik. Dan di tempat ini pun diizinkan oleh RT RW masyarakat sekitar ini 1 bulan sekali kita bisa ibadah di tempat ini. Maka kita bersyukur. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak untuk tundukkan kepala untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami bersyukur semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau masih menyertai memberkati hamba-Mu khusus dan sidang jemaat-Mu dari bulan Juni mengawali bulan Juni sampai akhir Juni tanggal 28. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini juga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Kami imani, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada barang mustahil. Karena kehendak mulai yang jadi, kami terus mensyukuri Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Sudah memberikan kekuatan, kesehatan sampai akhir Juni tanggal 28 ini. Maka kami tetap terus melakukan ibadah secara online ini. Inilah ibadah yang terakhir di tempat ini juga Tuhan. Kami mohon kalau Engkau sudah memberikan tempat yang baru, terus pakai anak-anak-Mu untuk melayani, tetap setia melayani kepada-Mu. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar firman-Mu, yang melakukan, membaca, merenungkan firman-Mu, yang punya ketaatan untuk percaya melakukan ibadah kepada-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sepakat katakan amin. Ya, salam. Saya sangat berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian, khususnya tim pembuat video online tiap minggu yang kurang lebih ada tiga bulan ini, sampai akhirnya kita mendapatkan tempat yang sudah kita rindukan, yaitu untuk kita bisa berkumpul bersama-sama. Nanti kita akan ibadah di GBS Elohim. Kita mulai setengah 9, kita mulai di sana. Jadi minggu depan kita perjamuan kudus bisa di sana. Cuma nanti ibu-ibu yang sepuh-sepuh Derang Dintung tetap di PPA ini jam 10. Nanti ada pengumuman lebih lanjut dari Sela atau mungkin dari BA ya. Untuk ibadah-ibadah selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan yang mengatur. Pada minggu terakhir di bulan Juni, saya akan mengajak belajar tentang ada 6 hal. 6 hal seputar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Judul ini sangat luar biasa kalau saya mendapatkan judul 6 hal seputar kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita akan baca di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Ini sangat-sangat panjang yang akan saya bacakan. Dan Bapak Ibu bisa buka firman di rumah masing-masing. Mari kita baca. Judul perikopnya di sini, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat 1, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia terdurhaka yang harus binasa. 4, yaitu lawan yang meninggalkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. 5, jikalau kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. 6, dan sekarang kamu tak tahu apa yang menahan dia sehingga ia harus akan menyatakan. Ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah
ditentukan baginya. 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu ialah disingkirkan. 8. Pada waktu itulah si pendusta baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. 9. Kedatangan si pendusta itu ia adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. 12. Supaya hukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ini yang difirmankan pada 6 hal. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua ini benar-benar kita harus belajar. Ya, ada 6 yang pertama. Percaya atau tidak percaya, saudara, bahwa kedatangan Tuhan kedua kali itu pasti akan digenapi. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang kedua kali ini pasti akan datang. Tidak pernah Tuhan akan menunda-nunda. Tepat pada waktunya hanya Tuhan yang tahu. Kapan kedatangan Tuhan itu Tuhan sendiri yang tahu. Cuman Tuhan memberikan tanda-tanda. Kita akan belajar 6 hal yang jadi tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kepercayaan kita tidak akan merubah rencana Allah. Walaupun mungkin manusia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan datang kembali kedua kali, walaupun saudara tidak percaya, itu tidak akan merubah rencana Allah. Karena rencana Allah itu rencana yang Allah sudah mengetahui segala-galanya. Apa yang direncanakan Tuhan, Tuhan pasti menggenapi. Apa yang difirmankan Tuhan, Tuhan akan pasti menggenapinya. Maka saudara, saya mengajak terus belajar taat melakukan firman Tuhan. Walaupun saudara itu di rumah, percayalah, kalau saudara taat kepada Tuhan, bukan taat kepada gembala, tapi saudara taat kepada Tuhan melakukan firman Tuhan, saudara pasti merenungkan. Dan pada saat ibadah secara online kurang lebih 3 bulan ini, saudara taat jam 7 tepat duduk mendengarkan firman yang saya sampaikan. Saya yakin dan percaya berarti saudara melakukan ketaatan bukan kepada saya, saudara taat kepada Tuhan. Karena semua apa yang saudara miliki, yang saudara ada kekuatan, kesehatan, itu semua milik Tuhan. Nah, kalau saudara itu taat kepada pemilik tunggal yang mempunyai segala-galanya, saya yakin dan percaya yang punya pemilik adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia juga mempunyai ketaatan untuk menolong saudara. Karena saudara sering tidak taat kepada pemilik, lah saudara juga akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kelemahan-kelemahan. Tetapi kalau saudara itu taat, walaupun secara manusia saya berkali-kali tidak bisa ketemu dengan saudara, tapi percayalah bahwa saudara itu dilihat oleh Tuhan. Mata Tuhan itu melihat saudara, apa yang saudara lakukan, saudara pikirkan, saudara kerja. Itu Tuhan melihat dari surganya yang mulia. Saat saudara ada di bumi, saudara duduk, saudara bekerja, saudara melakukan pelayanan Tuhan, melakukan pekerjaan, itu Tuhan melihat, percayalah. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang selalu akan mengingat firman-Nya. Jadi kalau saudara selalu mengingatkan firman, fokus kepada firman Tuhan, hidup saudara itu akan ada jaminan daripada Tuhan. Karena barang siapa tidak percaya kepada firman Tuhan, itu dikatakan di firman Tuhan akan dihukum. Tapi barang siapa taat mendengar dan melakukan, hidup mereka akan menjadi hidup bahagia. Itulah yang kita percayai, bahwa Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa dia akan kembali lagi. Seperti yang Tuhan katakan pada saat dia naik ke surga, dia akan kembali ke dunia ini dengan cara yang lain. Nah, di sini kini tanda-tanda melihat bahwa kondisi keadaan saat ini, Bapak Ibu Saudara tahu semua, bukan hanya di seluruh dunia ya. Ibadah sekarang diatur sekian menit,
bahwa kita tidak bisa salaman, tidak bisa pelukan seperti dulu. Kita masuk gereja harus cuci tangan, pulang gereja juga enggak bisa salam. Nah ini diatur, tapi kenapa? Itu aturan pemerintah yang saat ini yang harus kita lakukan untuk supaya kenapa? Supaya saudara tidak tertular virus corona. Tapi percayalah, saya selalu katakan di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, Tuhan memberkati roti makananmu, air minumanmu, menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita harus taat dua-duanya. Kita harus taat melakukan firman Tuhan dan taat kepada pemerintah. Supaya hidup kita ini kuat dan sehat. Yaitu tadi, kalau saudara taat kepada pemerintah, saudara akan sehat. Imun saudara akan kuat. Tapi kalau sudah taat kepada Tuhan, iman saudara, apa yang saudara imani kepada Tuhan itu akan terjadi. Ya, saya yakin dan percaya. Kondisi keadaan kita mungkin umur-umur kita yang sudah di atas 60 tidak boleh ibadah. Lah terus bagaimana kalau kita umur 60 lebih nggak boleh ibadah? Apa kita di rumah jadi orang bengong? Tidak bisa. Bagaimana Daniel? Ya, Daniel dilarang oleh raja tidak boleh menyembah kepada Allah. Tetapi dia taat melakukan 3 kali sehari. Cuman di situ tidak dijerangkan waktu 3 kali sehari itu berapa jam, berapa menit, tidak. Cuman 3 kali sehari. Jadi berapapun saudara harus melakukan bagaimana Daniel katakan. Ya, dari Daniel 6 ayat 11 kalau nggak salah itu. Bahwa Daniel pada saat dimasukkan ke gua singa, Daniel mengatakan bahwa Tuhan sayalah yang menolong dan dia 3 kali sehari saat dia datang kepada Tuhan 3 kali dan benar Tuhan menolong, singa-singa itu ditutup mulutnya oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuktikan. Jadi kita juga percaya atau tidak percaya, tapi kita juga tidak boleh melanggar apa aturan dari pemerintah. Ya, kita harus percaya juga. Saat kita datang ibadah tidak boleh jabat tangan, tidak boleh pelukannya. Kita harus lakukan dulu sementara ini. Inilah hidup baru yang dikatakan new normal itu. Tatanan hidup baru nanti akan terjadi. Pagi ini kita akan mengajak tentang 6 hal tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama ialah ia datang membalas orang-orang yang menentang dia. Jadi Tuhan Yesus datang yang kedua kali yang pernah membalas orang-orang yang menentang, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang membenci. Itu akan dibalas oleh Tuhan. Makanya di dalam Roma atau pembalasan itu hak miliknya Tuhan. Kita nggak usah membalas. Orang yang menyakiti saudara dikatakan diajar di Roma itu justru kita harus mengasihi. Ya, tidak boleh kita jahat membalas kejahatan, tidak boleh. Kita bersyukur, kita doakan. Itu semua akan terjadi. Nah itu Tuhan, pembalasan itu milik Tuhan. Percayalah, apa yang dikatakan firman Tuhan yang terjadi. Yang kita akan lihat dulu, bahwa ia datang membalas orang-orang yang menentang dia. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9 begini bunyinya. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah ini, jadi Tuhan datang kedua akan menghukum mereka. Orang-orang yang tidak mau menerima, orang-orang yang membenci Yesus, yang menghina Yesus, itu akan dihukum oleh Tuhan. Dikata selama-lamanya. Nah ini, jadi kedatangan Tuhan yang kedua, yang pertama, dia akan menghukum orang-orang yang tidak percaya. Kalau saudara masih diberi kesempatan untuk hari-hari ini, untuk percaya terima Tuhan, mari belajar kita terima Tuhan Yesus Kristus dengan syukur dan puji hormat kami naikkan di hadapan. Karena hanya di dalam Yesus kita ada keselamatan. Ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan Yesus datang akan menghukum orang-orang yang menentang, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang selalu menghina, orang-orang yang selalu memusuhi orang-orang percaya. Percayalah saudara, pembelaan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus yang membela hidup saudara. Ini bukan main-main saudara. Kalau saudara percaya dengan sungguh, saya yakin dan Tuhan membela seluruh hidup saya dan saudara dibela oleh Tuhan. Saudara tidak usah takut dengan Tuhan. Tetapi kalau kita peraturan pemerintah, kita harus dengar juga apa yang diaturkan. Yang kedua, ia datang untuk dimuliakan antara orang-orang kudusnya. 2 Tesalonika
1 ayat 10 dan 12. 10 sampai 12 begini bunyinya. Pasal 1 ayat 10 sampai 12. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua untuk dimuliakan Tuhan di antara orang kudusnya. Dari orang-orang kudus juga nanti akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Saat saudara percaya menerima Tuhan Yesus Kristus, saudara juga dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu datang bukan sembarangan. Tapi kedatangan Tuhan ini yang memang kita tunggu-tunggu ya. Semua manusia di dunia menunggu kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu apakah ini jalan Tuhan yang menuju kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Kalau saat ini ibadah dibatasi, saya kadang-kadang teringat apa ini yang namanya antikris ya. Kita dibatasi ibadah tidak boleh sekian menit, ibadah harus pakai ini, pakai itu. Ini peraturan pemerintah. Nah, pemerintah itu manusia, tapi walaupun di dalam Alkitab dikatakan pemerintah wakil Allah di dunia, tetapi kita harus hati-hati ya. Banyak orang kesempatan ini menggunakan kesempatan ini digunakan untuk melarang orang beribadah kepada Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya saat Tuhan sudah mengatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan, saya ada kekuatan dan Tuhan menjamin seluruh hidup saya. Kita harus percaya, karena apa yang dikatakan firman Tuhan, itu ya dan amin. Yang ketiga ialah, ia datang untuk menyempurnakan gerejanya, 2 Tesalonika 2 ayat 1 dan yang ketiga, 1 sampai 3. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Janganlah, yang ketiga, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah ini, jadi kalau datangan yang ketiga, ia datang untuk menyempurnakan gerejanya. Tuhan datang ketiga kali untuk menyempurnakan gerejanya. Jadi saudara disempurnakan oleh Tuhan yang melalui ibadah-ibadah saat ini. Apa saudara masih tetap percaya dengan ibadah online ini, saudara bisa menikmati firman Tuhan? Nah ini disempurnakan oleh Tuhan. Melalui online ini, kalau saudara punya keiman dan ketaatan, saudara pasti melakukan, dan di situ saudara hidup, saudara akan disempurnakan. Dikatakan di ayat yang pertama, jangan saudara bingung, jangan saudara gelisah. Ya, percayalah bahwa apa yang dikatakan Tuhan, kalau saudara benar-benar mendengar apa yang Tuhan katakan, saudara tidak usah bingung, tidak usah gelisah. Memang itu kadang-kadang sebagaimanapun manusia yang percaya kepada Yesus, kadang-kala kita ada kebingungan dan kesusahan. Saya pun sebagai hamba Tuhan kadang-kadang saya bingung, bagaimana kalau saat ini kita belum dapat tempat untuk ibadah. Saya selalu bingung, dan tapi saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan menunjukkan. Jadi saudara tidak usah bingung ya. Apa yang Tuhan katakan itu pasti semua akan terjadi. Nah, saat ini Tuhan akan menyempurnakan hidup saudara dan saya. Di mana di saat saudara ditekan oleh pemerintah, ditekan oleh siapa aturan-aturan ini, supaya saudara tidak ibadah dengan leluasa. Bagaimana saudara gelisah atau bingung, tidak. Tapi kalau saudara percaya, itu bukan masalah. Karena di dalam firman Tuhan, bagaimana Daniel 3 kali sehari menghadap Tuhan, itu pun tidak diterangkan tentang waktu. Saya baca berapa kali, tidak ada waktu sekian menit Daniel menghadap Tuhan. Cuma 3 kali sehari. Nah, saya umpamakan 3 kali sehari.
Kalau saudara itu untuk merawat tubuh saudara makan 3-4 kali minum vitamin supaya tubuh saudara itu kuat sehat, ditambah vitamin supaya kuat dan sehat. Lah kalau saudara makan firman Tuhan 1 hari 3-4 kali, saya yakin dan percaya rohani saudara kuat, iman saudara kuat. Tapi kalau saudara baca firman mungkin ya boleh dikatakan 1 minggu sekali pada saat ibadah, saudara akan tidak ada kekuatan di dalam mengikuti Yesus Kristus. Tapi saya yakin dan saat saudara tiap hari pagi, siang, sore, malam saat saudara merenungkan firman, di situ ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Tuhan menunjukkan segala-galanya karena Tuhan itu iya dan amin. Saya percaya firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, saya yakini itu pasti terjadi dalam hidup saya. Yang keempat, munculnya antikristus sebelum kedatangannya. Itu kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. Nanti kita baca di rumah aja. Saya tidak akan baca tapi panjang. Dari ayat 3 sampai 12 yang sudah kita baca. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 12. Jadi nanti sebelum dunia dihancurkan oleh Yesus, oleh Tuhan, itu datang antikris. Nah, itulah saya ingatkan. Kita tidak tahu ya, apakah ini cara antikristus. Antikris bukan antikristus. Antikris yang melarang orang ibadah seperti zaman dulu. Sekarang coba belanja sudah pakai online, nanti ada namanya chip segala apa di Amerika itu. Lah ini sudah membuktikan. Kalau saudara tidak punya tanda chip 66 itu tanda antikris ini, saudara tidak bisa melakukan apapun. Nah ini kalau ini memang datang, memang tanda-tanda membuktikan. Apa sekarang saudara belanja melalui online juga enak semua. Nah ini membuktikan. Ya. Jadi kita harus sadar, jangan kita terlena oleh keadaan saat ini. Jangan saudara bingung susah ini, enggak. Ajalah saudara tiap pagi untuk datang kepada Tuhan akan menunjukkan. Ya. Kalau saya memberikan kesaksian sangat luar biasa. Saat GBI Sakinah keluar dari gereja Ciliwung N5, itu mulai 19 Maret dikunci, saya mulai awal April hidup saya rasanya tidur tidak enak, makan tidak enak, tidur tidak enak. Memikirkan kita harus ibadah di mana. Saya mulai bergumul, kita udah membuat surat cari tempat sana sini. Tetapi Tuhan tidak memberikan jalan, kita hanya bisa berdoa menangis kepada Tuhan. Begitu tepat pada waktunya sudah mulai gereja dibuka, beberapa saudara-saudara mengatakan, Om, gereja mana-mana sudah mulai ibadah, kita bingung sudah. Tapi Tuhan sangat luar biasa. Saat itu saya digerakkan untuk bertemu Pak RW di sini sama Pak Gunawan. Dan akhirnya Pak RW memberikan tempat PPA bisa untuk ibadah. Tetapi saya katakan bukan untuk gereja, untuk pembinaan rohani. Akhirnya kita Pak RW rapat dengan RT dan lingkungan dan kita diizinkan 1 bulan sekali. Ini sudah jalan Tuhan yang terbaik. Yang kedua, Om Yopi datang mencari saya bahwa dia memberikan tempat untuk ibadah GBI Sakinah di Elohim. Setelah Om Yopi ibadah, terus kita pakai kita. Dan semua kita tidak membawa apa-apa, cuma kita datang, peralatan musik, bangku di Elohim jumlah saudara. Ya inilah Tuhan. Kalau kita benar-benar minta kepada Tuhan dengan tetesan air mata, Tuhan melihat. Ya. Tuhan itu melihat apa yang sudah lakukan. Setiap tetes air mata saudara itu sama Tuhan diperhitungkan. Jadi saya merasakan tepat pada waktunya. Kenapa? Di akhir bulan Juni, kalau kita sudah mulai mengawali pertengahan Juni ya, tanggal 14 sudah mulai ada yang ibadah, saya hanya merenung, saya ditanya gimana ibadah di mana belum tahu, tempat belum ada. Jadi saya berdoa, Tuhan begitu membukakan jalan dengan cara ini. Nah, ini membuktikan bahwa kita kalau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Di saat tengah malam kita menangis, menengadah, Tuhan memberikan jalan yang terbaik, ya, sangat-sangat terbaik. Saya katakan, saya terus terang minta kepada beri tempat yang baik dengan harga yang murah. Ya. Walaupun tempat yang baik harga mahal kami tidak mampu. Ya. Tapi Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik dengan harga yang murah. Karena kami tahu saudara, bahwa semua uang persembahan saudara sekalian itu untuk keperluan pelayanan di gereja ini. Saya tidak rela sebenarnya kalau uang gereja dipakai orang terus untuk membayar gereja mahal-mahal, tapi jemaat kita tidak menikmati. Waduh, saya rasanya terbeban itu. Tapi kita bersyukur saat ini kita mulai awal Juli nanti, tanggal 5 Juli, kita bisa ibadah di Elohim dan di PPA.
766. Ini kita syukur, kita terus berdoa supaya PPA 766 ini terus dipakai untuk pengembangan pekabaran Injil di tempat ini. Yang kelima, Ia datang untuk menciptakan sorak-sorai karena pekerjaan yang telah Ia kerjakan. Itu ayat 13, 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 begini. Ayat 13, 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini jadi saat Tuhan Yesus datang, Tuhan akan memberikan kepada saudara, memanggil saudara untuk menjadi anak-anaknya dan diselamatkan dari siksaan neraka. Ini sangat luar biasa. Kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk membawa saudara dan saya masuk di rumah Bapa di surga yang mulia, yaitu surga yang mulia, yang semua manusia mengidam-idamkan. Kita percaya kedatangan kedua kali Yesus ini dengan caranya Yesus sendiri, tapi kita hanya percaya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya yakin dan baik akan terjadi. Yang terakhir ialah yang keenam. Ia datang untuk memisahkan umatnya yang dari perkara yang tidak taat atau yang tidak taat akan firman-Nya. Ia datang untuk memisahkan umatnya dari mereka yang tidak taat akan firman-Nya. Tuhan akan datang kedua kali, akan memisahkan umatnya yang taat dengan yang tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau saudara taat kepada firman Tuhan, ya saudara termasuk orang yang dipilih dan dipanggil menjadi ahli waris kerajaan. Kalau saudara tidak taat, saudara tidak mau percaya kepada Tuhan, ya saudara tidak kepanggil. Jadi saudara tidak masuk di dalam gereja, tidak masuk di dalam rumahnya yang kudus. Itu akan lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15, tapi enggak kita baca ayat 6, kita baca. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. 8. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 9. Bukan karena kami tidak berpihak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Ya, selanjutnya sampai ayat 15 nanti bisa. Jadi kita harus tertib dalam hidup kita. Untuk percaya kepada Tuhan kita harus tertib segala-galanya. Di dalam melakukan ibadah kita harus punya ketertiban, ketaatan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan kepada saudara sekalian. Maka pagi ini kami tetap mengajak kita harus percaya dan beriman kedatangan Tuhan yang kedua kali ini akan membawa kedamaian dalam hidup. Jangan saudara gelisah atau bingung kondisi keadaan di sini. Ucapkanlah syukur ya. Ucapkanlah syukur kondisi saat ini. Saat saudara mengucap syukur, pasti pertolongan Tuhan datang. Saya sering mengucap syukur saat saya menghadapi masalah. Saya memang selalu bersyukur apapun yang saya hadapi. Saat kami mencari tempat itu saya selalu bersyukur dan berdoa. Dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan memberikan bukan main ya 2 tempat sekaligus. PPA 76 bisa dipakai tiap 1 bulan sekali dan Om Yopi memberikan tempat yang luar biasa. Ini semua karena doa-doa dari saudara-saudara yang tekun melakukan doa dan
berseru kepada Tuhan. Itu yang kami sampaikan pagi ini, supaya tanda-tanda 6 hal, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara bisa mendengar, saudara bisa mempelajari, saudara bisa taat mendengar apa yang Tuhan katakan, hidup saudara akan bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Mari kita akan doa, kita tutup firman Tuhan ini pada pagi ini. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah berfirman melalui hamba-Mu. Taruhlah firman ini Bapa, supaya kami tidak gelisah, supaya kami tidak bingung, kami tidak usah apapun Tuhan, supaya kami tetap percaya apa yang Engkau firmankan untuk kedatangan-Mu kedua kali. Engkau akan membawa kami ke rumah-Mu yang di surga yang mulia, yang kami idam-idam. Ajar kami saat ini menghadapi segala-galanya, ajar kami tetap taat melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Tuhan, tuntun kami, karena tanpa tuntunan-Mu kami tidak bisa melakukan apapun. Maka Tuhan kami mohon, tuntun hamba-Mu, tuntun seluruh sidang jemaat-Mu. Ajar mereka taat melakukan, mendengar dan melakukan firman-Mu di saat dimanapun mereka berada Tuhan. Supaya kiranya Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu, menyertai seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan doa syafaat seterusnya. Bapa, kami terus berdoa juga untuk bangsa dan negara. Engkau pulihkan kondisi keadaan bangsa ini, berkati pemimpin tertinggi sampai yang terendah, memberkati juga angkatan yang ada di Indonesia, angkatan TNI, Polri, angkatan udara, angkatan laut, memberkati para dokter, perawat-perawat yang merawat orang-orang yang kena virus corona. Tiap hari bertambah banyaknya orang yang kena virus corona, Bapa, tapi kami imani apa yang Engkau katakan. Kalau kami datang kepadamu, beribadah kepadamu, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau memberkati makan, minum kami. Engkau menjamin semua, karena apa yang Engkau katakan, ya dan amin. Itu yang hamba pegang, yang anak-anak-Mu pegang. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, Tuhan, Engkau sudah menjaga, melindungi sampai akhir Juni minggu terakhir ini, Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, Tuhan, Engkau persiapkan juga untuk minggu ke depan, Tuhan, untuk perjamuan kudus juga, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang setia melayani Engkau, yang setia datang ibadah kepada-Mu. Anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu di bulan Juni juga. Perpuluhan mereka, persembahan-persembahan apapun yang mereka lakukan di bulan Juni, Tuhan, kembalikan berlipat kali ganda. Engkau cukupkan, Engkau curahkan, memberkati lumbung-lumbung mereka. Tuhan, Engkau terus memberikan kelimpahan hidup mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan Engkau persiapkan berkat juga untuk di bulan Juli nanti. Kami imani semua terjadi karena kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa untuk tempat ini yang kami pakai, terus berkati tempat ini, berkati RT, RW, masyarakat lingkungan ini Tuhan, supaya mereka mengerti apa yang hamba sampaikan adalah untuk kebenaran mendengar firman. Setiap orang yang mendengar supaya mau percaya kepadamu, itulah menjadi kerinduan hamba-Mu, bahwa Engkau berkati lingkungan ini, berkati Pak RW, Pak RT juga, lingkungan masyarakat juga, siapapun yang menolak Tuhan, berkati mereka, ampuni mereka, karena kami tahu itu adalah kehendak-Mu, Engkau yang punya pembalasan. Terima kasih. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Kota Malang, sekolah-sekolah Kristen yang ada di Kota Malang, anak-anak-Mu dari TK, SD, SMP, SMA yang kuliah juga Tuhan, tolong kapan mereka harus masuk sekolah. Kiranya Roh Kudus Engkau tunjukkan kuasa-Mu dan mujizat-Mu untuk pendidikan di Kota Malang. Kami terus berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni, Bapak, tolong anak-anakku yang berulang tahun di bulan Juni bisa angkat tangan saudara, saya akan doakan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni. Dari tanggal 1 Juni sampai akhir Juni, Tuhan, Engkau memberkati umur mereka, memberikan umur panjang, berkati usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka. Tuhan, jaga lindungi, berikan kekuatan kesehatan. Saat Engkau memberikan kekuatan kesehatan, berarti Engkau masih mengizinkan anak-anak untuk melayani Engkau. Terus memberkati juga apapun yang menjadi cita-cita kerinduan mereka. Anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Juni ini, kiranya Roh Kudus berikan damai sukacita, karena firman mengatakan, berkat-Mu ada di dalam tangan kanan-Mu dan kehormatan dan kekayaan ada di dalam tangan kiri-Mu. Itulah Amsal 3 ayat 16 yang Engkau katakan. Kami pegang janji-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada barang mustahil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur segala-galanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus.
berkat kasih sayang, pertolongan, damai, sukacita, pengurapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai pagi ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan damai, sukacita, ketenteraman dalam hidup saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri menghadapkan wajahnya kepada saudara. Apapun yang sudah lakukan dibuatnya berhasil karena Tuhan yang memegang segala-galanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk kondisi kesehatan anak-anak-Mu, kesehatan yang masih kurang fit Tuhan, siapapun Hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi Engkau lebih tahu Bapak, anak-anak-Mu kondisi kesehatannya masih terganggu, curahkan roh kesembuhan, roh pemulihan apapun sakit penyakit mereka, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan baru, ada kesembuhan baru, ada berkat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur yang sepakat katakan, amin. Ya, selamat pagi. Jangan lupa kita minggu depan ada ibadah di Elohim Perjamuan Kudus yang umur 60 ke atas, kita ibadahnya di tempat PPA ini jam 10 nanti akan kami layani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nanti dari sila ada pengumuman juga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita akan pujikan Bapa. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.